وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak bapak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quran secara virtual. Dan bapak akan mengingatkan kembali bahwasanya tafsir di sini berbeda dengan terjemahan. Kalau kita melihat terjemahan, itu yaitunya perubahan dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Seperti kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dikatakan dengan translate. Maka di sini kalau tafsir itu berupa penjelasan dari makna-makna yang terkandung dalam sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah dari wahyunya. Maka di sini kita akan melihat beberapa nanti yaitunya kitab tafsir yang akan kita pakai sebagai referensi atau rujukan. Yang pertama yang akan kita lihat yaitunya dari referensi dari kitab tafsir yaitunya Kementerian Agama. Adapun nanti kita juga bisa melihat kitab-kitab tafsir lain banyak seperti tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, dan juga ada juga karangan tafsir Jalalain dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Baiklah anak-anak bapak semuanya, pada hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tafsir Al-Quran secara virtual. Dan untuk hari ini kita akan membahas yaitunya dengan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia pada ayat ketiga yaitunya surat Al-Kahfi. Di sini Bapak akan bacakan tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia yaitunya ayat ketiga. Pahala yang besar itu tidak lain adalah surga yang mereka tempati untuk selama-lamanya. Mereka tidak akan pindah atau dipindahkan dari surga itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Firman Allah, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Yang artinya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Surat Az-Zukhruf ayat 72. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasanya pahala yang besar itu adalah surga yang Allah berikan kepada kita manusia yang nanti kita tempati sesuai dengan derajat atau tempat yang Allah sediakan untuk kita. Maka di sini surga itu tidak bisa kita bayangkan seperti hotel, dan surga yang Allah jelaskan itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita menilai atau melihat saja dari bumi itu betapa luasnya, apalagi langit. Langit saja kita tidak pernah melihat langit yang pertama. Maka surga yang dapat kita lihat atau kita tempati nanti itu akan seluas langit dan bumi, dan kita tidak akan pernah bosan dan merasa berkecil hati ataupun kita ingin pindah dari surga tersebut. Nah, itulah balasan dan kenikmatan yang akan kita dapatkan nantinya
Kalau di dunia itu hanya sedikit dan pasti akan kita temukan titik jenuh dari diri kita. Bahkan makanan yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Namun di akhir kelak, apapun yang kita makan itu tidak akan menjadi kotoran dan kita tidak bisa membayangkan seperti di dunia ini. Maka kita harus mempedomani bahwasanya hidup kita bukan hanya untuk dunia. Dunia ini hanya ladang kita untuk menuju ke akhirat, apakah kita mau ke surga ataupun ke neraka. Itu kita yang menentukannya. Selanjutnya kita lihat tafsir dari Jalalain yang mana mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, yaitu mendapatkan surga. Nah, di sini balasan yang Allah berikan buat orang-orang yang beriman, yaitunya dengan surga. Surga yang akan kekal abadi dan tidak akan ada penghabisan dari setelah itu. Kalau di dunia kita pasti akan menemukan yang namanya kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Bahkan apa yang kita rasakan di dunia itu pasti ada akhirnya. Bahagia yang kita rasakan itu tidak akan selalu bahagia. Hujan itu pasti akan panas. Malam setelah malam pasti akan ada siang. Maka itulah perumpamaan hidup di dunia. Kita hanya sebagai ladang dan amal ibadah kita untuk menentukan kita untuk kehidupan yang kekal abadi, yaitunya di akhirat. Apakah kita mau ke surga ataupun nerakanya Allah. Selanjutnya kita akan lanjutkan ayat keempat dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana dalam ayat ini Allah kembali menyebutkan tugas Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan kepada kaum kafir karena kekufuran mereka dipandang perkara besar oleh Allah, terutama orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Mereka itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan musyrikin Mekah atau Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu putri Tuhan. Yang kedua, golongan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair putra Tuhan. Dan ketiga, golongan orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Tuhan. Baiklah, Bapak akan sedikit menjelaskan bahwasanya 3 golongan tersebut itu, yang pertama golongan musyrikin Mekah yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu putri Tuhan. Maksudnya di sini orang-orang ketika itu menganggap bahwasanya Allah itu memiliki anak perempuan. Kenapa? Karena mereka ingin melecehkan dan merendahkan Allah. Bahwasanya kalau dahulu anak perempuan itu dianggap menjadi anak yang hina, karena mereka menganggap anak perempuan itu lemah, sedangkan anak laki-laki itu adalah anak yang kuat dan bisa bekerja. Jadi mereka menganggap Allah itu memiliki anak, yaitunya para malaikat, dan mereka menyepelekan bahkan merendahkan Allah ketika itu. Dan golongan yang kedua yaitunya golongan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair putra Tuhan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat bahwasanya kenapa orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah putra Tuhan. Karena Uzair ketika itu bisa mengobati orang yang buta, bisa melihat kembali. Dan ketika itu Uzair juga bisa membacakan kitab Taurat tanpa dilihat, atau istilahnya hafal. Nah, siapa Uzair? Uzair itu ada yang mengatakan beliau adalah nabi dan ada yang mengatakan bukan nabi. Dan di sini ceritanya Allah mewafatkan Uzair selama 100 tahun dan setelah itu dihidupkan kembali. Nah, maka disitulah orang-orang Yahudi ketika itu menganggap bahwasanya Uzair itu adalah putranya Tuhan. Dan golongan yang terakhir atau yang ketiga yaitunya golongan orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Tuhan. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya orang-orang Nasrani ini adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dan mereka menganggap Nabi Isa itu adalah putranya Tuhan karena Nabi Isa tidak memiliki seorang bapak. Maka disitulah orang-orang ini menganggap Nabi Isa itu adalah putranya Tuhan. Dan juga Nabi Isa itu salah satu mukjizat yang beliau miliki adalah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan juga Nabi Isa dengan izin Allah, tangan beliau, apa yang beliau sentuh ketika orang sakit itu bisa sembuh dengan izin Allah. Maka di sini orang-orang banyak menyalahartikan
bahwasanya Nabi Isa ini adalah anaknya Tuhan. Padahal Allah memberikan Nabi Isa itu tanpa bapak sebagai pedoman bahwasanya Allah itu maha kuasa atas apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Kita lanjutkan. Al-Quran diturunkan ke dunia untuk mengembalikan kepercayaan umat manusia kepada tauhid yang murni. Banyak ayat-ayat yang mengancam berbagai kepercayaan kepada selain Allah yang dianggap sebagai keyakinan yang sangat keliru. Firman Allah Subhanahu wa taala, yakni seperti yang sudah kita jelaskan tadi, surah At-Taubah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون, yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Surah At-Taubah ayat 30. Nah, anak-anak Bapak semuanya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak rasa cukup sampai di sini, karena kalau kita mau membahasnya lewat virtual seperti ini itu terlalu panjang, maka akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Bapak berharap dengan materi yang Bapak sampaikan itu bisa jelas. Jika anak-anak Bapak tidak paham, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya lewat Google Classroom ataupun nanti bisa lewat WA Bapak. Dan Bapak berharap dengan ini kita bisa sama-sama menimba ilmu dan lebih paham dengan ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Bapak mohon maaf jika ada salah dan janggalnya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.